Pemirsa, Anyus Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Jika Multazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah Anyus Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini, pemirsa. Kebakaran menimpa sebuah gudang karet di Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu malam. Selain menghabiskan isi gudang, 2 unit kendaraan roda 4 turut terbakar. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang karet di Jalan Gurujul, Desa Mekarahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Sabtu malam. 4 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas sempat kesulitan memadamkan kobaran api lantaran banyaknya bahan material yang mudah terbakar serta jauhnya sumber air. Peristiwa kebakaran ini, 2 unit kendaraan roda 4 turut terbakar. Petugas damkar belum bisa memastikan penyebab kebakaran dan hingga kini masih dalam penyelidikan. Yang terbakar adalah gudang spon, yang juga turut terbakar 2 unit kendaraan roda 4, juga sampah yang ada di belakang gudang spon tersebut. Korban jiwa namun kerugian yang gudang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bandung, Esto, Anyus. Pemirsa, gempa yang mengguncang Gorontalo pada Sabtu malam mengakibatkan salah satu bangunan sekolah menengah atas di Kecamatan Pandangan Pohuwanto mengalami kerusakan. Peristiwa gempa terekam CCTV di sebuah minimarket. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik terjadinya gempa di salah satu minimarket dan membuat pengunjung dan karyawan toko lari berhamburan. Gempa bumi dengan magnitudo 6 mengguncang wilayah barat laut Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo pada Sabtu malam sekitar pukul 20:51 waktu Indonesia Tengah. Gempa ini bahkan terasa hingga kota Gorontalo. Sebagian warga terlihat panik dan memilih keluar dari rumah karena takut rumah mereka roboh akibat gempa. Sementara itu dilaporkan satu bangunan sekolah di wilayah Kabupaten Pohuwato yang menjadi pusat gempa yakni SMA Negeri 1 Randangan mengalami kerusakan. Plafon bangunan sekolah tersebut ambruk dan berserakan. Beberapa detik, mungkin 5-10 detik, dapat rasa bagoyang, pokoknya goyang begini. So apa cari tadi yang taman, kayaknya tanah goyang ini. Sudah parasa ke sana. Mungkin beberapa detik selanjutnya itu sudah mulai bukan lagi begini, so bagoyang memang ini. Situ sudah coba diri, so cari tempat aman, jangan sampai mau tertimpa material bangunan atau apa begitu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di 35 km barat laut Pohuwanto. Hingga kini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum mengeluarkan data terkini terkait dampak kerusakan dan korban jiwa akibat gempa ini. Dari Gorontalo, Nur Faizi Hasan, iNews melaporkan. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, pemirsa, intensitas hujan tinggi mengakibatkan terendam banjir setinggi 1 meter. Hujan deras mengguyur kota Depok, Jawa Barat pada Sabtu petang. Akibat tingginya intensitas hujan, 4 RT di lingkungan RW 20 Sukatani Tapos, kota Depok terendam banjir setinggi 1 meter. Banjir juga membuat akses jembatan di perumahan Pondok Sukatani Permai tak bisa dilintasi kendaraan. Warga berharap Pemkot Depok segera membuat embung agar banjir yang telah jadi langganan selama puluhan tahun dapat teratasi. Udah mulai turun, tapi tadi hampir 1 pinggang dewasa.
Akibat turap Kali Setu jebol, puluhan rumah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan terendam banjir. Sekitar 40 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke musola terdekat menunggu perbaikan. Puluhan rumah kontrakan di Jalan Kopo Bawah, RT 04 RW 05 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan terendam banjir akibat turap di aliran Kali Setu jebol. Jebolnya turap sepanjang 20 meter terjadi pasca hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Sabtu malam. Lurah Ciganjur mengatakan 40 kepala keluarga terdampak banjir dan mengungsi sementara di musola terdekat. Sekitar jam 4 sore, curah hujan ya lumayan. Ya. Jadi aliran sungai, aliran Kali Setu ada turapnya yang jebol. Ya, jadi jebol terus masuk ke rumah warga. Kontrakan banjir semua, nganyut semua. Terus saya juga nggak mikirin harta benda sih, yang penting anak selamat aja dah. Sempat terhanyut katanya, Bang? Sempat hanyut semua barang-barang apalah. Tapi anaknya? Anaknya alhamdulillah selamat sih. Sebelumnya, guna mengantisipasi banjir di kawasan Ciganjur, Jagakarsa, ratusan personil suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan dikerahkan untuk mengeruk sedimen lumpur Kali Cabang Tengah. Pengerukan sedimen lumpur Kali Cabang Tengah menggunakan 2 unit eskavator. Untuk panjang ya kegiatan di Kali Cabang Tengah ini sekitar 1077 meter ya. Sedangkan target pengerukan ini kita diawali tanggal 1 Mei ya kemarin ya sampai tanggal 30 Juli ya. Upaya pengerukan sedimen lumpur ini diharapkan dapat mengurangi setidaknya 25% permasalahan banjir di Jakarta Selatan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tidak terima karena suaminya ditangkap saat polisi menggelar razia narkoba, seorang emak-emak di Pematang Siantar mengamuk. Namun polisi tetap membawa sang bandar narkoba ini ke Mapolres Pematang Siantar. Beberapa istri terduga pengedar narkoba ini mengamuk dan mempertanyakan barang bukti yang didapat polisi saat penggerebekan. Meski terus berusaha melakukan pengadangan, para terduga pelaku berhasil dibawa ke Polres Pematang Siantar. Sebelumnya, sejumlah pria kabur saat Satuan Narkoba Polda Sumatera Utara tiba di Jalan Lokomotif. Wilayah yang dikenal dengan Kampung Narkoba Bangsol ini kerap dijadikan lokasi peredaran sabu. Dalam penggerebekan, 4 pria terduga pengedar sabu ditangkap serta seorang wanita yang melakukan pengadangan. Ada video sebagai barang bukti. Kami telah mengamankan seorang perempuan tersangka Hazura Mustika yang mengakui sebagai istri dari tersangka Johari Prayudi yang ditangkap sebelumnya. Polisi akan rutin melakukan penggerebekan narkoba di wilayah Bangsal untuk memutus rantai peredaran barang haram tersebut. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Darba Setiawan, iNews melaporkan.